Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saat kita mau sembahkan kita meninggikan Tuhan. Kita mau datang ke Tuhan. Hal-hal yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang selalu ada dalam setiap kami. Kita menaikkan sembahkan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan namanya. Biar ada dalam sekedar hati kita. Dengan kerendahan hati setiap kami, Tuhan kami mau datang sembah Kau Bapa. Terima kasih buat hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau sembah Bapa, kami mau meninggikan Engkau. Terlebih layakkan setiap kami, Tuhan. Layakkan setiap kami, Bapa. Jika Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini.
karena Tuhan baik bagi kami. Perlindungan dan penjagaan-Mu tidak pernah berhenti bagi kami Tuhan. Dan pagi ini kami datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuh kepada Tuhan. Kami mohon dalam ibadah ini kuduskan kami dalam nama Yesus, sehingga ibadah ini mendatangkan kekuatan bagi roh kami yang kekal. Tuhan hadir memberkati roh kami. Kami tahu dengan roh kami diberkati, seluruh tubuh dan perjalanan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dari mimbar ini yang melayani Tuhan, kuduskan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Mulai dari singer, liturgis, musik, dalam nama Yesus Tuhan kuduskan. Dan hamba-Mu yang berbicara, Roh Kudus juga kuduskan. Apa yang dibicarakan biar itu merupakan rancangan Tuhan bagi kekuatan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, singkirkan roh-roh jahat yang mengintai dan ingin merusak ibadah kami dari dalam hidup kami. Dalam nama Yesus keluar. Roh Kudus yang mengambil pimpinan. Roh Kudus menguasai hidup kami pribadi dan seluruh yang hadir. Roh Kudus mengurapi ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuat pikiran dan hati kami terpaut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami ini. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Semuanya shalom. Haleluya. Disampaikan tangan lagi katakan shalom. Haleluya. Lebih semangat buat Tuhan. Amin. Masih nggak berdiri. Haleluya. Kita mengatakan keselamatan dari dalam tugas saat kami berkumpul. Haleluya. Saatnya kami Haleluya.
firman Tuhan, tolong siapkan hati kita. Biarlah ramaikan, menyenangkan hati Tuhan. Yang saat ini kita mau siapkan hati kita buat firman. Dan firman itu tumbuh dalam setiap hidup kita, setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Bila kami merasa berat, bila kami merasa capek, bila kami merasa lelah, Tuhan, Kau yang selalu ada bagi setiap kami. Kami tidak seorang pun yang tahu setiap kami, Tuhan. Tapi Kau yang tahu setiap hati kami. Kau yang tahu setiap kami, Tuhan. Ketika kami datang semua, ketika kami datang sujud, ya Yesus, Kau yang memenuhi setiap kami, Kau yang selalu ada bagi setiap kami, Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah datanglah padamu semua yang hati lesu yang berbuat. Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap kami. Kau yang memberi kelegaan bagi setiap kami, Tuhan. Tolong bersyukur. Bila hati terasa sujud di antara hati terasa beras, tak seorang pun mengerti kepadamu.
di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati seluruh hati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan ke kanan kiri, Shalom. Kita senang hari ini kita ada karena Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan April. Berarti waktu cepat sekali berlalu. Tapi kita bersyukur pemeliharaan Tuhan masih beserta dengan kita semua. Dan kalau kita ada hari ini, saya boleh katakan ini mujizat yang besar dari Tuhan. Amin. Tuhan masih bekerja, masih. Tuhan masih dengar doa kita, masih. Dalam beberapa waktu ini, saya melihat Tuhan menjawab doa-doa itu luar biasa. Ada dalam pelayanan saya boleh lihat Tuhan itu dahsyat. Satu kali sebelum kita baca Alkitab, karena kita masih membahas yang minggu lalu belum selesai. Satu kali seorang istri dari satu anggota polisi itu masih nggak jauh lah dengan Jeremy, ya. Jeremy belum bisa datang juga. Tidak jauh dari Jeremy, istri polisi ini menangis. Saya bilang, kenapa? Begitu hamil dia kena COVID berat. Dokter juga bilang, ya banyak berdoalah biar nggak kena pengentalan darah ya. Takut janinnya cacat gitu, takut janinnya gimana gitu. Dia sendiri pun takutnya luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap hari kalau dia nggak telepon, saya yang telepon dia. Setiap kali saya baru halo, dia udah nangis. Ya, saya bisa rasakan itu perempuan punya hati kan bagaimana gitu ya. Makanya karena saya mau menghibur dia, tiap hari saya telepon gitu ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa dahsyatnya ketika dia melahirkan bayi wanita yang cantik, yang gak cacat, semuanya bagus. Dahsyatnya Tuhan ya, luar biasa. Dan saya tahu bahwa Tuhan yang dahsyat itu juga akan bekerja sebagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan belum balas atau Tuhan nggak jawab gitu, Tuhan nggak jawab sama sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan itu punya perhitungan tepat buat kita. Amin. Tuhan itu punya perhitungan tepat. Kalau Tuhan gak jawab, bisa-bisa itu membahayakan kita. Kalau Tuhan jawab, itu waktunya adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita kan suka maksain Tuhan menurut kehendak kita. Tuhan, saya berdoa sekarang kalau bisa Tuhan jawab saya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi saya tahu waktu Tuhan adalah waktu yang sangat tepat. Ya baiklah, kita akan menyambung dari pembacaan nas Alkitab pada minggu lalu yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-26. Kita mulai dari ayat 36 sampai dengan ayat yang 46. Dengan tema dari lembaga Alkitab ialah di Taman Getsemani. Nah, ingat ya, nih minggu lalu saya baru bahas, enggak semua loh. Saya bahas yang mana? Baru 2 ayat. Ya kan? 36 dan 37 ada yang sebut. Nah, udah ditaruh di depan kan cukup gede tuh. Biasanya di belakang kan bisa baca juga ya, ini bisa baca nggak? Bisa. Kalau ini mungkin nggak bisa kalau di belakang.
Kalau depan bisa, tapi yang gede di belakang juga pasti bisa baca. Walaupun saya sudah bahas ayat 36 dan 37. Kita baca lagi biar nggak lupa gitu ya. Udah seminggu. Kita baca sama-sama ayat 36 dan 37. Saya beri kesempatan kepada saudara yang mau baca satu orang satu ayat. Lalu saya akan menekankan ayatnya yang 38 dan sampai seterusnya sesuai dengan waktu yang kita alami saat ini. Silakan 36, 37. Matius 26 ayat 36 di taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, kita baca bersama-sama ayat 38. 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sekali lagi, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, Seperti mau mati rasanya. tinggallah di sini. Dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya. Lalu ayat 39, maka 1, 2, 3, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, baik. Saya akan bahas ayat 38. Lalu katanya, ini N-nya huruf besar berarti Yesus yang berbicara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini Yesus dalam keadaan manusia. Minggu-minggu lalu saya katakan Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yesus adalah yang awal dan nanti juga Dia yang akhir memerintah. Nah, kita lihat, kita menyebut Dia, Yesus itu dengan kata Tuhan, karena pada masa awal Dia yang menjadikan seluruh bumi dengan segala isinya termasuk kita. Tapi ketika Dia menjadi manusia, roh itu menjadi manusia yang saya katakan yang siap untuk menebus dosa semua orang yang berdosa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa ya Yesus harus jadi manusia? Ini banyak pertanyaan, bahkan sampai ke saudara sahabat kita di seberang. Apa Allah gak sanggup menyelamatkan kita? Kenapa harus jadi Yesus? Saya mau katakan, Allah itu roh, bukan seperti kita dalam keadaan tubuh, roh dan jiwa. Allah itu roh. Roh itu gak mungkin disalib. Nah, siapa bisa nangkep roh gitu ya? Roh itu gak bisa disalib. Roh itu kita bisa rasakan, tapi gak bisa disalib. Jadi Allah harus jadi manusia yang namanya Yesus. Yesus itu kan artinya penyelamat. Jadi Yesus itu adalah juru selamat yang menyelamatkan kita. Jadi tidak ada roh yang bisa disalib, hanya yang disalib itu adalah tubuh yang kelihatan dan yang bisa dipegang. Tapi saya mau bilang bahwa Allah Yesus Allah itu roh 100%, Tuhan 100%, yang berkuasa 100%, manusia 100%. Kita manusia kan? Semua kita ini manusia. Nah, manusia Yesus dengan manusia kita tuh berbeda. Kenapa? Yesus manusia 100%. Artinya manusia yang tidak melakukan kesalahan dan dosa.
Nah, manusia kita ini yang perlu ditebus. Karena manusia lahir dari perkawinan manusia dan manusia, ya kan? Papa mama kita itu manusia. Kita dilahirkan dari mereka. Nah, manusia ini manusia yang berdosa. Setelah dosa datang turun ke manusia karena manusia salah di hadapan Tuhan, manusia nggak lagi menjadi manusia 100%. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, itu manusia utuh, manusia 100%. Tapi setelah dia berdosa, tidak lagi jadi manusia 100%. Manusia yang di dalamnya ada dosa. Maka kita lihat, dari mulai generasi Adam keluar dari Taman Eden sampai hari ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Maka kita ini manusia, tapi manusia tidak 100%. Bersyukur kita punya Yesus, punya Allah yang menjadi juru selamat. Amin. Yang selalu menebus kita dari segala kesalahan kita. Nah, itulah bedanya. Kita manusia masih berdosa, kita marah-marah berdosa. Kita gak suka orang juga berdosa. Makanya jangan ada di antara kita yang gak suka orang gitu. Karena kita bukan manusia 100%. Tapi bedanya kita dengan orang luar yang gak percaya Tuhan Yesus, bedanya itu kita tuh masih ada pengampunan selama Tuhan kasih kita kehidupan. Ya, hari ini misalnya saya marah-marah, lalu malamnya saya datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni manusia saya. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Karena apa? Kita masih hidup sebagai manusia. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di masa yang sulit yang dialami oleh Tuhan Yesus, ayat 38 ya, hatiku sangat sedih. Ini hati, kenapa hati Yesus yang bersih, yang gak berdosa, yang saya bilang tadi manusia 100% sedih. Karena dia sudah melihat manusia di dunia ini dosanya tuh numpuk. Dosanya tuh numpuk. Itu yang harus ditanggung Yesus sebagai manusia. Sedih. Berat gak? Berat. Makanya kalau kita gak bisa cinta Yesus sesungguhnya, wah, salah besar. Hatiku sangat sedih, kata Tuhan, karena melihat dosa yang harus dipikulnya. Waktu Yesus di kayu salib, sebagai manusia 100%, darah yang mengalir dari kepala sampai seluruh tubuhnya membuat dia gak kelihatan kemuliaannya. Kenapa? Dosa dunia ada di atas dia pada saat itu. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan pada saat itu pada murid-muridnya, ayo, kata Tuhan Yesus, kita ke tempat yang bisa berdoa. Nah, pada saat itu tempat yang bisa berdoa itu sebuah taman, dinamakan Taman Getsemani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya bisa bayangkan, waktu Yesus ke Taman Getsemani itu suasana sangat sepi. Kenapa Yesus mengajak mereka ke Taman Getsemani? Karena di Taman Getsemani itu suasananya tenang, sunyi ya, sepilah. Mereka bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, berarti mereka ini, murid Yesus ini yang dibawa oleh Tuhan Yesus, harus menghindari tempat huru hara, tempat keramaian. Kalau sekarang kita bisa bilang lah, tempat-tempat yang model kayak gini ya, kurang lebih tempat perbelanjaan, di mall-mall di mana mereka duduk makan dan sebagainya. Kita kan gak bisa berdoa di tempat yang seperti itu. Paling kita bisa berdoanya, ya Tuhan berkati makanan ini dengan singkat, ya kan? Untuk kita bergumul menyembah Tuhan, pasti gak bisa. Maka Tuhan Yesus itu secara manusia mengajak ke Taman Getsemani supaya di tempat yang tidak banyak orang kita bisa menyembah Tuhan.
Nah, dalam perjalanan hidup ini kita perlu menyembah Tuhan. Di mana? Saudara lah yang tahu kalau sudah keluar dari arena gereja ini. Entah waktu malam di rumah, entah waktu sore di rumah, kunci kamar gitu ya. Hidup kita perlu yang dikatakan doa. Tanpa doa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Doa ini tetap berkuasa dari dulu hari ini bahkan sampai kita dijemput pulang oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita ini mati pun anugerah. Kenapa saya bilang hidup kita ini mati pun anugerah? Kalau kita mati di dalam Yesus, kita bertemu dengan Yesus. Anugerah bukan? Tapi hidup juga anugerah. Saudara, kita diberikan kesempatan ini untuk melayani Tuhan selain dari kita mencari. Dalam hal apa? Saya pikir Tuhan akan beri hikmat kepada saudara, entah dalam hal apa saudara bisa melayani. Melayani keluarga itu juga pelayanan. Tapi jangan karena melayani keluarga anak terus menerus gak bisa ibadah karena anaknya gak ada yang jaga. Hidup ini pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan karena waktu ini akan selesai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya kenal seorang ibu, seorang mama yang sekarang mama ini punya cucu ada aja nih udah banyak jadi dokter. Saya kenal ibu ini di daerah tempat tinggal saya. Itu di atas generasi mama saya. Dahsyat ya. Mama saya aja sudah sudah 90 ya. Ya 90 itu mama saya. Ibu ini umur 100 lebih loh. Kalau saya nggak salah nih, ibu ini umur 105. Itu banget udah ya. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itu 100 lebih waktu saya pulang ke daerah. Saya kalau pulang saya pasti mampir cari dia. Karena saya kepingin banget orang tua ini berdoa untuk berkati saya gitu ya. Jadi kalau dia berdoa buat saya senang banget gitu. Maka saya pasti cari dia. Dan dialah satu-satunya orang tua yang paling tua di kota saya. Nah, masih hidup sampai hari ini masih. Maka saya juga pernah ngomong kalau saya ke sana, saya mau cari tante ini, saya panggil dia tante. Saya mau dia berdoa buat saya karena usianya udah senja banget, tapi dia tuh orangnya tenang, gak gelisah. Nah, yang membuat dia umur panjang, saya pikir dia tenang, dia gak gelisah, dia gak rakus, dia melayani. Melayani dalam hal apa? Dia gak bisa lagi ke gereja ngepel gitu. Dia melayani dengan doa. Saya tahu banget gitu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berarti kuasa doa ini kalau kita hidupi di dalamnya, kuasanya memang amat besar. Maka Yesus sebelum mati di kayu salib, dia memulai dengan doa Getsemani yang disebut di taman Getsemani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya waktu ketemu sama mama ini 2 tahun, 3 tahun lalu, saya pikir dia lupa dulu dengan saya. Halo tante. Pertama memang aku dengar dan aku tahu kata dia suaramu. Tapi kamu siapa ya? Nenek-nenek 100 tahun lebih loh. Kamu siapa ya? Aku tahu suaramu, aku lupa dengan namamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berarti orang ini masih bagus. Nah, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, saya amatin lagi kenapa ya ibu ini, tante ini hidup sampai sepanjang itu. Anaknya banyak, tapi semua udah berhasil, bahkan ada yang jadi pendeta berapa orang. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kok Tuhan belum angkat mama ini? Padahal sudah gak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau kita lihat 100 tahun lebih
Mau bisa apa? Kalau dia masak juga anak cucu takut, ya nggak? Takut kompornya kenapa gitu, meledak kayak minyaknya kayak, karena udah usia seperti itu. Tapi dia masih, pikirannya pun masih jelas, masih bagus gitu. Sampai hari ini masih ada gitu. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau Yesus ini aja berdoa, saya dia lagi bahas masalah doa. Nah, ibu ini tidak pernah berhenti berdoa. Lalu saya bilang begini dengan dia, ini berhadapan dengan saya. Sehat tante, sehat nak. Tapi sekarang aku udah males kerja ngapa-ngapain. Jangan kerja lagi, tunggu makan aja. Lalu tante ngapain aja? Saya lebih enak duduk nyanyi. Padahal dia nyanyi suaranya aneh gitu. Maksud aneh emang. Sol bisa jadi mi. Dia buta huruf, tante dia buta huruf. Saya lebih seneng doa aja lah, nggak mau kemana-mana. Jadi kalau dia berdoa, dia turun, nanti dia jemur badan, dia mandi, dia naik, dia berdoa lagi. Oh, ini yang membuat dia 100 tahun lebih. Doa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini hidup kan sudah di tengah-tengah situasi yang nggak nyaman, ya nggak? Cari uang susah, penyakit di mana-mana. Tapi mari Tuhan Yesus ngajak berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus ngajak berdoa. Saudara yang terkasih, sebelumnya dibekali dengan doa. Kita ini kan rindu bertemu dengan Tuhan. Nah, bekalilah, walau sesibuk apapun kita bekali dengan doa. Doa ini tetap berkuasa. Saya punya perjalanan pelayanan yang saya melihat doa itu dahsyat luar biasa. Beberapa hari, beberapa minggu ini, saya pernah ngajak Rin ikut saya. Kita berdoa buat orang sakit kanker. Kankernya udah stadium, bayangkan. Suatu saat saya minta dia bersaksi di sini. Kankernya udah stadium. Di dada ini ada benjolan kayak telur ayam. Kemudian dia terus pendarahan, nggak berhenti pendarahan. Kemo pertama, kemo kedua, kemo ketiga, gundul itu rambut habis sama sekali. Waktu kita lihat gundul ya rambutnya Rinnya, nggak ada rambut sama sekali. Nah, bahkan yang terakhir waktu saya masuk ke tempat dia, kebetulan cucu saya ngikut. Cucu saya tuh kalau pergi lihat saya turun, dia mau turun juga. Saya, Rina, sama cucu turun. Neti kok ikut nggak malam itu ya? Oh, Neti juga ikut ya. Sampai di depan rumah dia, kamar dia gitu. Wanita ini bilang apa? Tolong jangan masuk kalian. Suaminya juga telepon, jangan masuk kalian. Saya bingung. Kenapa ya? Nggak boleh masuk sementara saya mau doa gitu. Yang masuk ibu aja satu. Saya tanya kenapa? Dia bilang, ini istri saya habis kemo tadi pagi. Jadi kalau orang masuk ikut dia takut radiasinya itu kena anak-anak ya, kena yang ikut gitu. Jadi ya udah, saya suruh mereka turun, saya yang masuk berdoa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari itu nggak terjadi apa-apa. Saya cuma bilang begini dengan dia, bekali hidup dengan doa. Dalam pikiran saya, kalau dia bisa berdoa sendiri gitu ya, itu juga meringankan saya. Kan nggak mungkin saya tiap hari dukung nggak mungkin saya tiap hari datang jumpai dia, jaraknya kan jauh juga ya. Nah, saya berharap dia mau berdoa sendiri. Kapanpun dia bisa berdoa sendiri. Dan pikiran saya berdoa gini, Tuhan kuatkan dia biar menghadapi masa-masa misalnya pun dia akan pergi, dia ada di dalam Tuhan yang tenang. Itu rindu saya, biar dia pergi dengan hati yang tenang gitu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia masih muda, masih sangat muda, sekitar usia 40, masih sangat muda dan sebenarnya dia wanita cantik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur banget, ucapan syukur saya dengan Tuhan gak bisa habis-habisnya.
Kalau Yesus ngajar berdoa untuk menguatkan manusia, dan kalau kita ada di dalam doa itu, kita pasti kuat. Beberapa hari yang lalu, kebetulan saya pergi, HP saya ketinggalan. Kalau saya pergi ke sekolah kan bisa setengah hari. Saya nggak tahu dia tuh HP, dia tuh telepon saya puluhan kali. Waktu saya pulang, saya ambil HP saya, waduh ini kok puluhan kali orang ini nelfon gitu. Saya pikir parah. Itu pikiran saya sampai sebelum saya telepon balik dia, saya berdoa dulu, kuatkan saya, kuatkan dia juga gitu. Saya tunduk kepala, Tuhan tolong. Baru saya telepon dia balik. Tapi saudara tahu, dahsyat dan luar biasa. Begitu saya telepon balik, dia nangis. Pikiran saya tambah berat. Kamu berat. Lalu dia enggak, saya sudah sembuh. Bingung, saya sendiri bingung. Saya sudah sembuh. Sekarang saya sudah sembuh. Saya bengong-bengong juga gitu ya. Ini kan penyakit gak main-main gitu. Kalau dia bilang, saya sudah sembuh. Saya ini yang bingung. Pikiran saya, jangan-jangan kayalan dia gitu. Tapi gak apa-apa lah. Kalau dia berkayal yang bagus, tandanya dia berkayal dan berkeinginan dengan iman gitu. Enggak ibu, saya udah sembuh. Sembuh bagaimana ceritanya? Dia bilang, hati saya sangat sedih. Waktu hati saya sangat sedih, saya masuk kamar saya berdiri. Dia bilang, saya teriak Tuhan, Tuhan. Berarti dia udah masuk dalam doa, walaupun dia belum mengerti gitu ya, karena dia kan baru percaya Tuhan itu baru. Dia teriak, Tuhan, Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil saya juga gak apa-apa. Rupanya sakitnya luar biasa. Aku gak kuat Tuhan. Aku gak kuat. Dia teriak seperti itu. Dia bilang tiba-tiba dia merasakan Yesus itu hadir dalam hidupnya. Saya aja terbengong-bengong dengar kisahnya. Tuhan Yesus bilang apa? Karena dia gak baca Alkitab. Kita orang baru. Dia belum bisa baca Alkitab. Kalau saudara, kita sudah baca Alkitab banyak, ini kita tahu apa yang Tuhan bilang. Hai anakku, itu pasti dari Tuhan, ya enggak? Nah, saat itu dia nangis karena dia nggak kuat lagi, badannya sakit, perut itu katanya seperti mau dipotong-potong gitu, karena memang dia kena kanker rahim juga. Ini badan dia udah rusak semua. Hidup ini seperti dihancur-hancurin dalam cerita yang dia alami. Maka saya selalu, kadang saya lewat, saya mampir. Saya juga kadang ngajak orang, ayo kita berdoa di sana. Termasuk saya ngajak Lina dan Neti. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya sudah sembuh Bu. Waktu saya tidak tahan, saya panggil Yesus, Yesus. Tuhan, dia teriak seperti itu. Dia gak bisa ngomong banyak karena dia belum mengerti tentang doa. Tapi hatinya itu sudah mulai masuk di dalam doa. Dia teriak dan dia bilang, saya rasa Allah hadir di tengah-tengah saya. Saya gak bisa ngomong, saya cuma dengerin aja, denger dia tuh ngomong. Lalu dia bilang, tiba-tiba dia dengar suara bilang begini, hai anakku, jangan menangis. Dahsyat, jangan menangis. Aku akan sembuhkan kamu. Saudara yang terkasih, dia bilang, saya nggak, ya kayak orang nggak sadar lagi karena sudah dikuasai oleh Roh. Dia melihat tangan Tuhan menjamah dia. Berarti kuasa doa itu masih bekerja sampai hari ini. Amin. Dahsyat, dahsyat sekali. Dan setelahnya itu, saudara tahu berapa lama? Dari jam 7 sampai jam 2 dia nggak tahu ngapain. Suaminya nggak bisa masuk kamar. Dari jam 7 sampai jam 2 itu kamar dikunci. Cuman suaminya kalau mau tahu dia gitu, dia dengar dulu dari pintu masih hidup enggak. Ya namanya orang sakit berat, telinganya ditaruh di dinding, di pintu itu, kata suaminya, masih hidup enggak ya istri saya. Saudara yang kekasih, tapi suaminya dengar dia teriak nangis, suaminya diam aja. Karena suaminya juga bingung kenapa? Bukan hanya duit, satu kali kemo itu 70 juta. Satu kali kemo, karena dia tidak pakai BPJS. Jadi satu kali kontrol dokter pas dalam kemo itu 70 juta. Dia sudah 3 kali kemo. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Setelah jam 2 malam dia buka pintu, dia panggil suaminya udah deg-degan ya. Dia bilang dengan suaminya, kita harus cinta Tuhan, saya udah sembuh. Suaminya cerita sama saya bingung Bu, saya gak bisa ngomong Bu, saya menatap dia terus saya bingung, bener enggak gitu, bener enggak, karena dia udah stadium. Suaminya lihat saya nggak ngomong apa-apa Bu, sampai saya telepon ibu juga saya nggak ngomong apa-apa dengan dia karena saya bingung, bener nggak Bu, bener nggak Bu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini kuasa doa yang Tuhan ajarkan di Taman Getsemani, kuasanya tetap besar. Yesus sebagai manusia dia kasih tahu, dia buka dengan doa. Jadi Yesus buka dengan doa waktu sengsara dan kematiannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup ini kita tidak pernah berhenti dengan masalah. Tapi yuk saya mengajak dan mengetuk hati saudara untuk kita berdoa. Doa itu mengubah semuanya. Doa juga mengubah sikap kita yang aneh-aneh. Tua muda kecil besar butuh doa. Anak remaja butuh doa supaya jangan pikiranmu jadi rusak. Sekarang yang merusak anak muda apa? Komputer, HP. Waduh, kalau sudah pegang HP kayaknya nggak ada orang lain lagi di dunia, hanya dia dan HP. Hati-hati, itu kerjanya iblis. Nanti kalau mata udah buta, pikiran udah bengong, sarafnya udah kaku, megang apa-apa pada jatuh. Orang ngomong, hah? Gitu. Itu bahaya besar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yuk kita mulai yuk. Mau ketemu Yesus untuk selama-lamanya masuk surga, belajar berdoa. Saya bukan bilang kalau ketemu Yesus itu mati, bukan. Sekarang juga roh kita lagi ada di dalam Tuhan, itu ketemu Yesus. Kita melalui apa? Doa itu bertemu akrab dengan Yesus. Hari ini perempuan itu sembuh dengan sempurna. Dia sembuh luar biasa, dahsyat. Saya bilang satu persatu keluarganya akan diselamatkan. Ini orang Buddha Konghucu asli loh. Sampai hari ini bapaknya masih hidup, masih nggak percaya Yesus. Jadi satu persatu karena lihat dia, keluarganya udah mulai bertanya-tanya, kamu sembuh ya? Dia jawab, ya aku sembuh karena doa, aku sembuh karena Yesus hadir dalam hidupku. Memang itu kenyataannya. Hari ini dia sembuh dengan luar biasa, dahsyat Tuhan. Suatu hari saya akan minta dia bersaksi di sini untuk menyatakan bahwa benar dialah salah satu orang yang diberkati dalam kesembuhan. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat ayat tadi berkata, sekali lagi baca ayat 38, silakan supaya saudara juga banyak baca Alkitab. Udah dapat? Silakan baca, lalu jangan ngantuk. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini masa yang paling sulit. Kalau kita tahu kita sakit. Dunia sekarang ini kan semua kita tuh udah ngerti, udah pinter. Kita sakit, kita tahu sakit kita apa. Kalau kita merasa aduh, sakit ini nanti akan mematikan kita, sedih gak? Masih sedih. Sedih banget. Satu bapak pernah berapa minggu lalu ibadah di sini, kalau Jen masih ingat, itu pendeta, ingat gak? Pendeta yang dari Ambarawa, tinggal di Blok B karena anaknya ada di sana katanya. Dia datang ibadah, minggu depan dia nggak ibadah, minggu depannya nggak ibadah lagi. Saya berpikir, ibu ini bagaimana ya keadaannya ya? Karena
Bapak ini bagaimana ya, karena saya tahu dia lagi sakit. Dia itu datang berobat jantung karena dia sakit jantung. Karena saya banyak telepon dia, kalau dia di sini saya pikir saya mau ngajak para pelayan juga dukung saya dengan doa. Saya mau ke rumah dia gitu, mau berdoa buat bapak udah usia ini. Karena saya tahu, orang itu tahu dia sakit apa, itu juga membuat dia bisa lemah. Ini jantung loh, dokter bilang jantung itu udah parah. Separah apa saya nggak berani nanya, dia sendiri yang ngomong. Dia pegang dadanya, di sini nih duduk. Saya kena jantung bu, dia bilang itu jantung saya sakit. Saya tuh lihat dia berkata seperti itu, saya juga berdetak. Dia tahu dia pasti tahu bahwa penyakitnya itu berbahaya gitu. Ya saya di sini saya pegang tangannya, kita berdoa ya Pak, saya bilang kayak gitu. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Lalu dia telepon saya. Saya lihat Pak Pendeta Filipus yang udah tua itu. Saya angkat, kenapa Pak? Iya, terima kasih ya Ibu udah cari saya. Saya mau bilang Tuhan Yesus itu baik. Dahsyat, ini yang saya tunggu. Tuhan Yesus itu dahsyat. Oh iya Pak, bagaimana sekarang? Tuhan Yesus dahsyat dalam hal apa yang Bapak rasakan? Ya, Tuhan Yesus dahsyat waktu istri saya mati beberapa hari yang lalu. Saya bisa nerima dan saya tenang. Nah, inilah kuasa doa. Saya bisa nerima bu, saya bisa tenang walaupun saya itu sayang dia. Wah dahsyat ya, orang tua masih sayang bininya. Nah saudara yang masih lebih muda, bagaimana gitu? Saya sayang dan istri saya khawatir dia syok dan dia meninggal dengan beban jantungnya. Tapi dia bilang setelah saya berdoa saya kuat. Jadi waktu dia pergi saya nggak rasa terlalu sampai saya syok bu. Aduh puji Tuhan Pak, biar Bapak pendeta, Bapak tuh masih manusia. Saya masih telepon, doa lewat telepon lagi dengan dia. Tuhan hiburkan dan kuatkan dia sampai dia ketemu Tuhan, dia tetap aman dalam hidupnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ini kisah-kisah yang saya alami dengan mereka dalam pelayanan gitu. Saya tuh dikuatkan Tuhan. Dahsyatnya mereka punya doa yang benar-benar menguatkan mereka. Maka Tuhan Yesus bilang di ayat yang kita baca, ayat 38 tadi berkata apa? Tuhan ajarkan tadi berkata apa? Di ayat 38 coba dinyalain lagi ayat 38. Ya, oke. Kata Yesus kepada mereka itu siapa? Bukan hanya murid itu. Hari ini mereka itu adalah kita semua. Amin. Kata Yesus kepadaku, kepada saudara, boleh sebut namanya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, ini kalimat yang kedua buat saya. Tuhan itu sangat mencintai kita, maka dia bilang hatiku sangat sedih. Ayat ini menerangkan kepada saya, kalau kita berbuat dosa, Tuhan itu sedih. Secara manusia Tuhan gak hadir di tengah-tengah kita tatap muka kayak kita, tapi rohnya ada. Kalau kita berdosa, Tuhan sedih gak? Tuhan itu sedih. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, artinya tinggallah untuk berdoa. Ya, Tuhan ngajak ke Taman Getsemani, ngajarkan cara berdoa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pergumulan hidup ini berat. Nggak ada yang nggak berat dengan situasi seperti ini. Tapi Tuhan bilang, tetaplah berjaga-jaga. Artinya apa? Tetaplah berdoa. Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan kita. Belum selesai, mudah-mudahan yang akan datang saya akan selesaikan.
Diberkati jemaat yang cinta Tuhan, yang gak pernah berhenti berdoa. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Boleh masuk musik ke atas. Pujian singai. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Kita nyanyi dari bait pertama, tolong dibuka biar musik mengangkat. Kami ada karena anugerah. Kami ada karena Yesus pernah mati dan menebus kami dengan darah-Mu yang luar biasa. Sebelum kami menerima ajaran Tuhan, perjamuan kudus melambangkan kami hidup dalam kematian Kristus. Kuduskan seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus untuk makan dan minum diberkati. Dan berkatilah roti dan anggur ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati roti dan anggur ini menjadi kekuatan bagi jemaat yang taat akan firman Tuhan. Menerima roti dan anggur ini dengan hati yang sungguh-sungguh hadir dengan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati roti dan anggur itu dimakan menjadi kekuatan, diminum menjadi kekuatan. Dalam nama Yesus. Nah, kemudian lagi salibnya sementara jemaat maju ke depan.
jemaat yang mengangkat tangan dengan roti di atas kepala mereka. Mereka adalah jemaat yang taat. Mari Tuhan memberkati roh mereka, memberkati mereka sehingga ada persekutuan yang manis dengan Kristus dan jemaat Tuhan. Kami akan makan karena ini ajaran Tuhan kepada kami. Dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat anggurmu. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi keselamatanmu. Dalam nama Yesus. Tundukkan kepala. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Minta Bapak Robi berdoa untuk perjamuan yang sudah kita makan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan ini. Tuhan menyertai kembali kami Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu Bapa, kami boleh selamat. Siapakah kami Tuhan sehingga maka kami menyelamatkan kami. Kita firman berkata, kami begitu berharga Tuhan, sehingga Engkau yang mau mengorbankan kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak untuk besar anugerah yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan kami juga dapat Tuhan boleh Tuhan melakukan pekerjaan yang baik sehingga Tuhan baik jiwa-jiwa yang boleh terselamatkan. Firman kita boleh disebarluaskan Tuhan sehingga Tuhan menjadi boleh sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita menyanyikan pujian sambil mengembalikan cawan biar tak kotor bangkunya. Silakan, kemudian langsung aja saudara berikan persembahan, jadi nggak banyak waktu ya. Lagu yang udah disiapkan silakan.
Kita tundukkan kepala berdoa. Dalam nama Yesus, persembahan yang masuk dalam pekerjaan Tuhan melalui kolektor, Tuhan berkati mereka dan berkati perpuluhan ini 90% yang menjadi milik mereka untuk dikelola dalam hidup mereka. Berkati menjadi kelimpahan, dan kami percaya ketika mereka membawanya dengan jujur di hadapan Tuhan, berkat Allah, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat di tengah-tengah kesulitan kepada mereka. Diberkati jemaatmu hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan lakukan bagi kami, yang terbaik bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, sebentar saya mau berdoa buat yang belum tahu ya. Pak Gianto. Pak Gianto, dia ikut kebaktian online nggak? Anaknya ada. Mana anaknya? Oh ada. Ya nggak apa-apa lah, kita berdoa sebentar ya. Kalau dia ikut kebaktian online kan dia senang, dia didoain. Satu aja. Bang Boy kalau sama satu. Oke, Boy nggak ada di tengah-tengah kita. Boy sekarang adanya jauh, tapi kita tetap berdoa ya buat dia. Bapa dalam surga, kami berdoa buat Boy dalam nama Yesus, biar Boy diberkati di usia yang bertambah dalam hidupnya, menjadi anak Tuhan yang dapat melayani dengan baik. Tuhan beri kesehatan di usia yang Tuhan tambahkan. Kami berdoa buat Pak Gianto. Tuhan tolong biar ia tetap kuat dan tidak takut dalam ibadah. Usia yang Tuhan berikan adalah anugerah buat dia. Nikmati hari-harinya bersama dengan Tuhan. Berkati dia di hari-hari yang akan datang beserta dengan keluarga, anak cucunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, hari ini saya melihat ada, ya kita bilang jemaat baru lah di sini. Ya, ini ada 2 orang yang datang pagi ini. Mereka berdua, buat saya nggak asing lagi karena murid saya ya. Silakan yang cowok namanya Christopher. Yang perempuan namanya sebut sendiri deh. Ya, yang kenceng. Mereka nggak dengar. Ya, kamu berdiri dulu biar mereka bisa lihat wajahmu. Kayaknya buka sebentar ya. Maskernya dibuka dulu biar tahu ada hidungnya yang cantik gitu ya. Chris. Ya, juga. Terima kasih, selamat datang bagi kalian berdua. Saya berharap ya kalian menjadi jemaat yang baik. Ya, kenapa saya bilang jemaat yang baik? Mereka lah yang tahu, Tuhan lah yang tahu. Nah, saya kira mereka pagi ini gak hadir walaupun mereka kemarin udah bilang, Bu, saya ini lagi di Jakarta. Nah, sering kerja di luar kota. Saya mau ibadah besok. Oh senang, Tuhan senang, silakan datang. Kenapa saya pikir mereka gak datang? Karena mereka kemarin tuh sedang pesta keluarga ya. Pesta keluarga, bisa sampai malam. Saya lihat, saya yang gak ikut. Saya bilang dengan yang ngajak saya, enggak. Pertama saya capek, kedua saya mau berdoa. Saya mau istirahat, berdoa, beribadah hari ini, baik di sini atau di TSS. Jadi saya nggak ikut. Baiklah, kita akhiri ibadah kita. Kita percaya dengan perjamuan yang kita makan dengan kehadiran Tuhan, penyakit kita sudah disembuhkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Kita nyanyikan satu lagu. Ini masih lama kok, belum jam 10. Lagu lama, lagu lama. Allah kuasa ya. Nggak usah ditembak lagu lama. Dengan iman katakan Dia ciptakan. Dia ciptakan.
Kalau ada yang membutuhkan doa khusus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Angkatlah tanganmu yang membutuhkan doa khusus, doamu hadir di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa melihat mereka, apa yang mereka butuhkan dari Tuhan. Tuhan yang tahu, kan Engkau Maha Kuasa yang ada di tengah-tengah kami yang kami sembah. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, dalam nama Yesus yang mengalami persoalan apapun, Tuhan turut campur tangan. Dalam nama Yesus yang kekurangan diberkati hari ini, sehingga mereka boleh melewati hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka alami kekuatan dan pertolongan yang datang dari Tuhan sendiri. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang melayani hari ini, baik singer, liturgis dan musik. Tuhan berkati. Kami percaya mereka tidak akan kekurangan karena Tuhan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, lihatlah Tuhan-Mu pagi hari ini yang hadir di tengah-tengah kita, yang mengajarkan berdoa amatlah penting bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Angkatlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu untuk memberkati engkau. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati engkau sepanjang hari-harimu bersama dengan Tuhan. Dan terimalah damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.